Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bapak Remon nang channel Kupluk Ireng nang acara Sinau bareng Kupluk Ireng. Godina siki ke moko ben Bapak Willy sing ngarep menjelaskan materinya ya. Moko jenengan pada langsung nyimak bae menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Willy. Kayak gue ya. Oke, langsung bae ketemuan karo Bapak Willy Ferdiansah SPD. Check it out. Kali ini kita akan membahas materi dari produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Materi pokok yang akan kita bahas adalah peluang usaha dan analisis peluang usaha. Sedangkan tujuan mempelajari pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Sedangkan yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha akan saya sampaikan melalui peta konsep sebagai berikut. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu dari dalam diri kita. Bisa berupa hobi, passion, atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah sebagai peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada ini menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang telah kita lakukan, tentu akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil tersebut dapat berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Nah, itulah peta konsep kita dalam mempelajari peluang usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis akan tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya, supaya usaha yang kita dirikan mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya atau mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Orisinil di sini artinya bersifat asli atau bukan menjiplak. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar.
Ya, setiap usaha yang berhasil akan mendapatkan sebuah persaingan bisnis dari kompetitor. Maka, usaha yang kita dirikan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalankan sebuah usaha sesuai dengan minat, maka kita akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena usaha yang kita dirikan itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha itu teruji. Pengertian layak dalam usaha ini adalah kemungkinan dari usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka harapannya adalah resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Yang kelima, bersifat ide kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ya, peluang usaha yang baik adalah mampu diwujudkan, bukan hanya ada di angan-angan. Maka harus dipastikan peluang usaha yang akan kita dirikan mampu terwujud dengan dukungan dari sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Jika peluang usaha yang kita jalankan membuat kita senang melakukannya, maka kita dapat menepis segala sesuatu yang menghadang usaha kita. Tetapi, pada kenyataannya, peluang yang baik tidaklah cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Sedangkan yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu banyak investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Dalam hal ini mampu dikembangkan usaha kita. Nah, itu adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pada salah satu dari ciri peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual. Jadi, peluang usaha yang memiliki nilai jual juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, usaha kita harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakat, dalam hal ini konsumen, merasa terpenuhi kebutuhannya, maka usaha kita mempunyai nilai jual. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jika usaha kita mampu bersaing, maka produk yang kita jual akan dikonsumsi oleh konsumen. Ini berarti usaha kita memiliki nilai jual. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Usaha yang baik tidak bersifat sementara, melainkan memiliki nilai jual dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uang. Artinya, jumlah barang dan jasa yang akan dijual ada penggantinya berupa satu kesatuan uang yang diserahkan. Nilai uang tersebut harganya ditentukan oleh permintaan maupun penawaran. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jika usaha kita memenuhi aspek kreatif dan inovatif, maka usaha kita akan memiliki nilai jual. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Jadi, apa itu analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan, dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Sedangkan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Itulah materi yang kita bahas kali ini. Untuk kelanjutan materi dari analisis peluang usaha akan kita bahas pada video selanjutnya.